Kadang kita mikir, aku udah usaha, nilai bagus, pengalaman juga oke, tapi kok nggak lulus beasiswa? Tenang, itu bukan berarti diri kamu kurang hebat. Mungkin cara penyampaian diri kamu yang kurang menarik. Di sini kita akan bahas teknik. Tenang, ini bukan cara ribet yang bikin kamu atau wawancara kamu itu lebih punya vibe yang kuat. Tapi di sini kita bakal bahas 3 hal, yaitu logos, pathos, dan ethos. Simple, santai, dan detail. Let's go. Yang pertama, ethos. Ethos ini nunjukin kelayakan diri kamu yang bikin reviewer mikir, anak ini beneran bisa diandelin gak sih? Cara mainnya, yang pertama, jangan cuma ngomong sifat. Jangan bilang bahwa saya seorang pekerja keras, tapi bilang begini, saya seorang relawan yang menghandle 12 peserta program literasi dan programnya 100% lolos. Yang kedua, tetap dalam konsistensi. Kalau kamu ngajar, ceritain berapa lama. Kalau kamu riset, ceritain gimana progresnya. Karena reviewer itu butuh track record, bukan yang on off. Yang ketiga, tetap humble. Sampaikan pencapaian kamu yang relevan. Jangan semua isi yang dalam CV kamu tuang seperti di dalam esai, tapi pilih yang paling menguatkan dirimu. Karena reviewer setelah itu pasti bakal berpikir bahwa ini anak bukan anak random, tapi dia serius. Yang kedua, pathos. Pathos ini ngebuat reviewer ngerasa kamu. Jadi, pathos ini adalah cara kamu terkoneksi secara emosional, bukan drama-dramaan, bukan sedih-sedihan, tapi secara manusiawi. Nah, adapun cara mainnya itu ada 3. Yang pertama, ceritakan satu pengalaman yang mengubah cara pandangmu. Contoh, pengalaman mengajar seorang siswa yang kesulitan dalam membaca, atau momen ketika kamu sadar bahwa betapa pentingnya pendidikan di Indonesia. Yang kedua, gunakan bahasa yang jujur. Nggak perlu kok pakai metafora yang ribet, cukup kalimat sederhana juga kadang bisa menyentuh. Dan yang ketiga, tunjukkan motivasi yang beneran. Karena reviewer itu mau tahu kenapa kamu peduli, bukan cuma apa yang kamu lakukan. Nah, dari sini tadi reviewer jadi berpikir kenapa kamu harus mendapat kesempatan seperti itu. Yang ketiga itu ada logos. Logos ini yang bikin reviewer nggak bisa nolak kamu. Kalau tadi ethos bikin mereka percaya, pathos bikin mereka terhubung, maka logos bikin mereka nggak bisa nolak kamu dan berpikir bahwa kamu adalah kandidat yang tepat. Nah, pertama, tujuanmu harus jelas. Contohnya bukan saya ingin berkembang, tapi saya ingin memperdalam riset pelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa Pakpak, untuk dijadikan modul pembelajaran komunitas. Dia tuh lebih spesifik, atau jadi dia lebih kuat gitu. Yang kedua, sambungkan kebutuhanmu dengan beasiswa. Jelaskan kenapa program ini nyambung atau match sama kamu. Misal ada mentor yang sesuai bidangnya, atau ada funding riset yang kamu butuhkan, atau cari kurikulum yang benar-benar kamu cari. Yang ketiga, punya rencana setelah lulus beasiswa. Nah, ini tuh poin bonus sebenarnya. Reviewer suka kandidat yang punya dampak jelas. Misal, setelah selesai, saya ingin mengembangkan materi edukasi bahasa daerah untuk sekolah menengah wilayah saya. Yang keempat, susun argumentasi yang runtut. Nah, kasih alur masalah, solusi, dan kenapa beasiswa ini penting, dampaknya, dan serta dampaknya yang akan kamu buat. Logos ini bikin reviewer ngerasa anak ini tahu apa yang realistis, jelas, realistis, dan ada arahnya. Jadi dia tuh nggak hanya sekedar retorika yang nulis puitis ataupun ngomong indah, tapi membuat seni percaya diri kita. Kenapa kita layak gitu dalam wawancara tersebut. Pengalaman dari saya juga belajar banyak soal wawancara dalam wawancara beasiswa, dan ini itu saya terapkan, makanya saya bisa berbagi kepada teman-teman semua. Intinya 3 kuncinya, ethos, pathos, dan logos. Bukti kamu bisa, alasan kamu peduli, dan rencana kamu ke depan. Kalau 3 ini bisa kamu kombinasikan, percayalah, esai dan jawaban wawancaramu bakal naik level. Bukan cuma informatif, tapi ngena.